Ini loh, seolah-olah konvensi membuat gebrakan-gebrakan setiap ada pejabat, ada pemimpin, ada dirigen, ada kekuasaan yang baru. Jadi ada insting alamiah manusia bahwa setiap kali kita duduk di sebuah pos yang baru itu, kita itu harus begini, harus begini, harus begini. Yang asasnya itu lebih, saya melihat ya, ini pengalaman saya sendiri, lebih kepada bahwa karena baru. Orang baru itu tidak afdol kalau tidak membuat sesuatu yang serba seolah-olah baru. Itulah yang disebut gebrakan-gebrakan itu. Maka kalau wartawan bertanya pun selalu, Bapak akan membuat gebrakan apa setelah memimpin ini? Wah, itu makin mendorong orang baru ini terus menggebrak-gebrak itu. Sehingga wajib gebrakan itu. Nah, gebrak apa saja? Bisa gebrakan beneran, bisa karena gak enak hati kalau tidak menggebrak-gebrak, atau bisa asal gebrak agar menjadi lazim, menjadi umum. Pejabat baru kok tidak membuat gebrakan, nanti dikira gak umum, ya gak enak juga. Nah, saya bertanya, apa itu harus begitu itu? Apa gebrakan itu adalah soal yang sangat fundamental di dalam hidup ini, di dalam sesuatu yang baru? Gebrakan itu seolah-olah seluruh masa lalu itu salah. Ya. Dan saya berhati-hati kepada masa lalu yang selalu kita anggap kurang, kita anggap tidak cerdas, kita anggap lambat. Kenapa saya berhati-hati? Saya ini nanti juga akan menjadi bagian masa lalu. Saya juga akan kena cap itu sebagai si lambat, tidak inovatif, tidak kreatif, tidak inisiatif. Nah, orang-orang yang ada di puncak kebaruan itu secara naluriah melihat masa lalu itu adalah masa yang seluruhnya harus diperbaiki. Oh ya, benar, masa lalu itu tidak semuanya ideal. Tetapi masa lalu itu tidak semuanya berisi kesalahan. Tetapi ini bukan soal kebaruan, kebenaran dan kesalahan. Ini soal kewajaran saja. Jadi gebrakan-gebrakan itu ada nanti yang dianggap wajar. Karena memang ada output-output kebaikan yang semua orang bisa mengukurnya. Jadi sebetulnya kalau asasnya kewajaran, seluruh gebrakan yang paling menggebrak pun itu bukan gebrakan, itu kewajaran. Sesuatu yang keliru harus benar-benar memang diperbaiki. Tetapi kalau asasnya itu bukan kewajaran, tapi demi gebrak-menggebrak saja, entah tendensinya apa, bisa jadi ia membuang soal-soal yang mestinya ia sudah berada di tempatnya. Tinggal tempat itu dirapikan sedikit saja. Mungkin ditambahi pot bunga, mungkin dibersihkan, mungkin sudutnya ditata ulang, atau pencahayaannya. Tetapi tidak prinsip-prinsipnya. Saya tidak anti gebrak-menggebrak itu. Tetapi saya agak jengah kepada kebudayaan yang seolah-olah setiap kebaruan itu harus identik dengan gebrak-menggebrak. Rendah hatilah kepada masa silam. Karena setiap kita nanti juga akan menjadi masa silam. Apa jadinya kalau generasi mendatang itu akan menempatkan masa silam yang kita huni sekarang ini sebagai masa yang sepenuhnya berisi kesalahan, karena kita adalah pihak-pihak yang usang dan layak direvisi total.
Saudaraku, sedulur-sedulur saya dimanapun Anda berada, mari bergerak atas nama kewajaran. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang mestinya sudah pada tempatnya kita lanjutkan. Jangan karena kita bukan orang yang menelurkan ide itu, lalu kita enggan melanjutkan karena nanti yang dipuji lebih pada orang yang terdahulu, bukan kita yang baru ini.